Masa sih? Halo pemirsa, kembali lagi ke program Masa sih? Program yang akan mengulas informasi ringan yang akan menambah wawasan Anda. Mobil adalah salah satu moda transportasi yang banyak digunakan di dunia. Sebagian orang memilih untuk memiliki mobil supaya mereka lebih mudah ketika bepergian di dalam maupun luar kota. Tak hanya itu, mobil seringkali juga diandalkan untuk mengangkut barang dalam jumlah banyak, seperti koper atau barang keperluan lainnya. Tapi dalam sejarah perkembangannya, terdapat beberapa mobil yang mempunyai desain tidak biasa alias aneh. Masa sih? Kalau gitu, kita langsung lihat aja yuk daftarnya. Masa sih? Minibus atau minivan adalah salah satu jenis mobil yang sangat disukai oleh masyarakat. Mayoritas masyarakat dengan keluarga yang berjumlah banyak, serta kedekatan antar mereka sering menjadi alasan seseorang untuk memilih kendaraan yang besar dan cukup untuk mengangkut semua anggota keluarga. Meskipun demikian, bukan itu alasan William Busnell Stott, seorang insinyur kendaraan bermotor dan penerbangan, saat melahirkan ide tentang sebuah mobil yang termasuk pelopor kendaraan minibus atau minivan di dunia. Ia ingin menggabungkan antara kemewahan dan kenyamanan dalam bertransportasi saat melahirkan Stott Scarab. Itulah mengapa mobil ini dihargai pada tahun 1930 sampai 1940 dengan bandrol yang lumayan tinggi, yaitu sekitar $5.000. Stott Scarab adalah sebuah mobil yang bisa disebut modern dan inovatif pada masanya. Mobil ini dilengkapi dengan sebuah mesin Ford V8 yang sudah maju saat itu. Bentuknya mirip sekali dengan minivan atau minibus di masa sekarang yang memiliki kasis panjang. Pencetus idenya sendiri membuat kendaraan ini panjang karena idenya adalah menjadikan mobil ini sebagai kantor berjalan. Oleh karena itu, kenyamanan sangat diperhitungkan saat membuatnya. Mobil ini tidak diproduksi oleh perusahaan mobil besar seperti Ford, Chrysler, atau General Motors. Produsennya adalah perusahaan milik William Stott sendiri, yaitu Stott Engineering Laboratories, yang kemudian menjadi Stott Motor Car Company. Stott Scarab tidak pernah diproduksi secara massal, dan sejak diciptakan, mobil ini hanya diproduksi di bawah 10, yaitu 9 saja. Masa sih? General Motors dibuat tahun 1954 dengan nama Firebird One XP21. Ini adalah mobil turbin gas pertama yang pernah dibangun dan diuji di Amerika Serikat. Dirancang secara ketat sebagai latihan teknik dan gaya, Firebird One dimaksudkan untuk menentukan apakah turbin gas dapat digunakan sebagai pembangkit daya yang efisien dan ekonomis untuk kendaraan masa depan. Ide untuk Firebird One berasal dari Harley G. Earl, wakil presiden GM Styling yang legendaris, yang juga merancang bodi mobil berbahan plastik yang diperkuat serat kaca yang terinspirasi dari pesawat terbang. Mesin yang disebut Willfire Turbo Power dikembangkan di bawah arahan Charles L. McQueen, yang pada saat itu menjabat sebagai manajer umum divisi laboratorium riset GM. Berbeda dengan pesawat jet yang menghasilkan dorongan melalui aksi gas buang melalui sebuah tailcone, mesin Willfire Turbo Power mendorong Firebird One melalui turbin daya yang bertindak pada roda belakang melalui transmisi. Mesin tersebut mampu menghasilkan 370 tenaga kuda pada kecepatan turbin daya 13.000 rpm. Setiap permukaan kendaraan dihaluskan di terowongan angin California Institute of Technology. Salah satu contoh awal penerapan teori aerodinamika pada desain kendaraan bermotor. Sudut serangan negatif sayap dan loss area sirip ekor sebesar 6 kaki persegi, semuanya dioptimalkan melalui karya terobosan ini. Masa sih? Mendengar kata Bugatti, seringkali yang terpikirkan di benak adalah supercar dengan desain non-aerodinamis dan harga yang sangat langit. Namun, pabrikan mobil asal Prancis ini sempat menunjukkan mobil yang desainnya aneh, yaitu Bugatti Type 57S Competition Coupe Aerolit. Bugatti Type 57S dilengkapi mesin 3,3 liter yang memiliki performa tinggi di masanya. Tidak aneh jika Bugatti Type 57S berhasil menetapkan standar baru untuk kecepatan dan kemewahan. Sasis yang digunakan merupakan edisi khusus berbobot ringan, dibuat untuk mobil ini yang hanya diproduksi 3 di dunia, dan kini hanya 1 yang tersisa. Bonhams percaya salah satu sasis 57G yang hilang digunakan kembali untuk Type 57S. Pada tanggal 19 Februari 2021, mobil ini berhasil dilelang dengan kisaran harga 94,4 miliar rupiah hingga 132,4 miliar rupiah.
Sholto Gilbertson, Direktur Bonhams Motor Cars UK, mengatakan, ini adalah salah satu contoh luar biasa untuk mobil sebelum masa perang yang paling berharga dan diinginkan. 57S lainnya sudah masuk ke dalam museum atau menjadi koleksi pribadi. Masa sih? Seperti namanya, mobil ini berbentuk seperti sayuran atau kacang-kacangan berwarna hijau. P-Car dibuat khusus untuk iklan TV sebagai bagian dari kampanye pemasaran. Dalam iklan tersebut, P-Car sedang berkendara melintasi ladang petani. Semua terlihat normal pada awalnya, namun mobil mulai kehilangan bagian-bagiannya. Akhirnya, P-Car tiba di sebuah rumah dengan hanya kerangka mobil yang tersisa. Pada saat itu, truk dari Bird's Eye Peas tiba dan mengantarkan P-Car yang baru untuk menggantikan yang hancur. Kejadian ini merupakan analogi antara vitamin kacang polong segar dan vitamin kacang polong Bird's Eye View. Perusahaan berbasis di London, Asylum, mengambil alih dalam memproduksi mobil tersebut, dan mereka berhasil menyelesaikan mobil berbentuk kacang polong dalam waktu sekitar 6 minggu. Ketika mobil itu selesai, beratnya 1653 pon dan hanya bisa mencapai kecepatan 60 km per jam. Masa sih? Wienermobile adalah sebuah mobil berbentuk hotdog di atas roti yang digunakan untuk mempromosikan dan mengiklankan produk Oscar Mayer di Amerika Serikat. Mobil ini diciptakan oleh keponakan Oscar Mayer, yaitu Carl Mayer, pada tahun 1936 di Chicago. Pada awalnya mobil ini memiliki dua tujuan. Pertama, untuk mempromosikan perusahaan kecil Oscar Mayer's German Wieners, dan kedua, untuk mengejek kemiskinan yang parah dan kelaparan yang meluas di masyarakat Amerika. Pada Perang Dunia Kedua, Wienermobile pertama telah dibongkar dan logam-logamnya diserahkan ke Angkatan Darat untuk membantu perang. 1 dekade kemudian, Wienermobile kembali ke jalan raya Amerika dengan desain 22 kaki yang lebih panjang. Mobil ini hanya tersedia 6 di dunia. Bahkan Oscar Mayer akan membayar Anda seharga $35.000 untuk mengemudikan mobil ini mengelilingi negara Amerika. Tujuannya untuk mempresentasikan Oscar Mayer melalui mobil ikonik ini dalam periode Juni 2024 sampai Juni 2025. Masa sih? Masa sih?